Seorang gadis berusia 22 tahun dijatuhi hukuman beberapa bulan penjara karena pencurian kecil di pinggiran Delhi. Dia pikir itu akan menjadi pelajaran hidup, tapi dia tidak tahu bahwa penjara akan menjadi neraka sejatinya. Malam pertama di Tihar, penjara terbesar di Asia Selatan, dia dikurung dalam ruangan gelap tanpa jendela. Dan ketika pintu terbuka, yang masuk bukanlah sesama tahanan, tetapi seorang sipir. Sejak saat itu, dia bukan lagi manusia, melainkan mainan kekuasaan bagi mereka yang merasa tak tersentuh hukum. Kasusnya ditutup rapat, tidak ada dakwaan, tidak ada keadilan. Saat dibebaskan, yang tersisa hanyalah tubuh yang hancur, jiwa yang retak, dan sebuah rahasia kelam yang tak ada yang percaya. Apa yang akan kamu dengar berikut ini bukan untuk yang berhati lemah, karena di balik gerbang besi penjara India tersembunyi dunia di mana rasa sakit dibungkam dan keadilan tidak pernah hadir. Sudah siap menghadapi kenyataan? Tekan tombol suka, subscribe, dan siapkan telingamu baik-baik, karena kisah ini bisa saja membuatmu tak bisa tidur malam ini. Sebuah ruangan sempit, luasnya hanya sekitar 20 meter persegi, tapi di dalamnya dijejalkan lebih dari 40 orang. Tidak ada ranjang, tidak ada toilet pribadi, hanya lantai tanah yang dingin, lembab, dan satu ember air untuk dipakai bersama. Itu bukan penjara abad pertengahan. Itulah kenyataan kelam dari penjara-penjara di India pada tahun 2024. Menurut data resmi, India memiliki lebih dari 1.300 penjara dengan hampir 500.000 tahanan. Yang mengejutkan, sekitar 70% dari mereka belum divonis bersalah, hanya sedang menunggu persidangan. Tapi sistem penjaranya sudah kolaps. Banyak tempat menampung tahanan hingga lebih dari 200% dari kapasitas. Penjara Tihar di New Delhi, benteng penahanan terbesar di Asia Selatan, dirancang untuk 5.000 orang. Namun kini, lebih dari 12.000 tahanan dipaksa bertahan di dalamnya. Di balik temboknya, hukum tak lagi berfungsi. Setiap hari adalah pertarungan untuk bertahan hidup. Tahanan tidak hanya takut pada penjahat, tidak hanya takut pada geng, mereka juga takut pada para sipir, orang yang seharusnya melindungi, tapi malah menjadi ancaman terbesar. Mereka bukan penjaga, mereka adalah raja di balik tembok penjara, memegang kuasa atas hidup dan mati. Blok tahanan wanita, yang seharusnya lebih aman, justru menjadi tempat paling menakutkan. Kurangnya pengawasan, korupsi, dan sikap masa bodoh membuat tempat ini menjadi pasar gelap tubuh manusia. Para perempuan dipaksa menyerahkan tubuh mereka demi makanan, obat-obatan, atau hanya untuk melewati malam tanpa pukulan. Di beberapa penjara, tahanan wanita ditempatkan sangat dekat dengan tahanan pria, hanya dipisahkan oleh lembaran seng rusak. Saat malam turun, terdengar tawa menyeramkan dari blok sipir. Lalu bayangan-bayangan perlahan muncul di balik jeruji. Tak ada yang berani bersuara. Tak ada kamera. Tak ada hukum. Tak ada keadilan. Hanya ada kesunyian. Dan ketakutan yang menelan segalanya dalam kegelapan. Semua kebenaran itu terkubur dalam kegelapan. Dan jika kamu bertanya, mengapa tidak ada yang berani melapor? Jawabannya sangat sederhana, karena mereka yang berani bersuara seringkali tidak pernah keluar hidup-hidup. Tapi apa yang mereka bawa bukan hanya luka, melainkan kenangan mengerikan yang tak pernah bisa disembuhkan. Lucy, gadis yang dimasukkan ke penjara saat baru berusia 13 tahun, adalah salah satu contohnya. Dia ditangkap karena mencuri ketika bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk keluarga kaya. Lucy mengalami disabilitas bicara, tapi ia mengangkat jarinya dan memberi isyarat. Sudah hampir 25 tahun berlalu. Lucy bercerita, setelah 1 bulan ditahan di penjara orang dewasa, ia dibawa naik mobil polisi untuk menghadiri persidangan dengan pengawalan 2 petugas polisi. Namun dalam perjalanan pulang dari pengadilan, 2 polisi dan sopir truk menutup mulut dan matanya.
lalu melakukan hal yang tak terbayangkan. Lucy tak mampu berbicara, hanya bisa menggunakan jari-jarinya untuk menyampaikan rasa sakit itu. Setelah kasusnya dilaporkan ke pihak berwenang, Lucy dipindahkan ke tempat penampungan milik pemerintah. 8 bulan kemudian, Lucy melahirkan seorang bayi perempuan. Namanya Priya. Usianya 24 tahun. Dia ditangkap karena mencuri sebuah tas tangan yang nilainya tak sampai $50. Tapi selama 18 bulan berada di penjara Bikula, Mumbai, dia mengalami neraka yang tak bisa dibayangkan. Pria diperkosa tidak kurang dari 11 kali, bukan oleh sesama tahanan, melainkan oleh 2 sipir dan 1 petugas medis. Dia bercerita, setiap malam adalah mimpi buruk yang nyata. Langkah kaki berat menggema dari lorong gelap, suara kunci berderak, sinar senter menyilaukan wajahnya. Lalu, dia ditarik keluar dari sel, dibungkam, ditahan, dan dipaksa menerima kengerian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan inilah Meena, seorang tahanan wanita di penjara Tihar, Delhi. Dia ditangkap karena melarikan diri dari suaminya. Sebuah tindakan yang dianggap ilegal di beberapa daerah pedesaan konservatif. Tapi hal terburuk bukanlah hukuman pengadilan, melainkan harga yang harus dia bayar setelah melangkah masuk ke tempat itu. Meena diambil alih oleh sipir layaknya barang pribadi. Setiap kali ada tamu VIP yang datang berkunjung ke blok tahanan, dia dipaksa untuk melayani mereka. Sebagai gantinya, dia mendapatkan makanan lebih layak dan selimut hangat saat musim dingin. Tapi sedikit demi sedikit, jiwanya mulai mati. Suatu hari Meena menolak untuk melayani lagi. Dia dipukuli, tangannya digantung di langit-langit sel, dan dibiarkan kelaparan selama 2 hari. Saat akhirnya dia dikembalikan ke sel, tubuhnya sudah tidak utuh lagi. Namun sekali lagi, tidak ada yang dituntut. Rekam medisnya menghilang, dan laporan pengaduannya tidak pernah tercatat. Menurut hasil investigasi tahun 2023, setidaknya 100 sud Kitotoko 7 tahanan wanita di 12 penjara India mengaku pernah mengalami pelecehan seksual atau dipaksa berhubungan intim selama masa tahanan. Beberapa dari mereka disebut bunuh diri, sebagian sakit, dan meninggal hanya dalam semalam, dan ada yang dipindahkan lalu lenyap tanpa jejak. Yang lebih mengerikan, semua tuduhan itu tenggelam dalam kesunyian. Di India, jika seorang tahanan wanita menjadi korban pelecehan, dia harus melaporkan kasusnya langsung ke pelaku itu sendiri, atau kepada seseorang dalam sistem yang sama busuknya. Surat pengaduan mereka hilang tanpa jejak, atau bahkan digunakan untuk menyerang balik korban. Mereka dituduh sebagai pengacau, tidak waras, dan kemudian dikurung sendirian. Akhirnya, mereka dibungkam, diisolasi, dan dihapus dari dunia, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Selama bertahun-tahun, organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International dan Human Rights Watch telah berulang kali menyerukan penyelidikan independen atas skandal pelecehan seksual di penjara-penjara India. Meskipun berbagai laporan mengejutkan telah dipublikasikan, pemerintah India hanya merespons dengan janji kosong, dan semuanya kembali tenggelam dalam kesunyian. Dan saat dunia luar masih sibuk memperdebatkan isu HAM, di balik tembok penjara, rasa sakit masih terus berlangsung, nyata, telanjang, dan brutal tak terbayangkan. Mereka menyuruhku berdiri tanpa sehelai kain selama 5 jam, hanya karena aku menolak melayani malam sebelumnya. Sipir memandangku seperti barang rusak dan tertawa. Aku bahkan lupa kapan terakhir kali seseorang memanggilku dengan namaku. Kesaksian seorang narapidana wanita di penjara Tihar, The Guardian, 2022. Aku terpaksa menukar tubuhku demi 1 pil pereda nyeri saat aku berdarah karena infeksi. Saat aku meminta tolong, mereka hanya menatap dingin dan berkata, "Di sini, kamu harus tahu aturannya." Saksi anonim
Human Rights Watch. Mereka bilang aku harus diam. Kalau tidak, seluruh sel akan menghajarku. Pernah ada saat aku ingin mati, tapi aku pikir, kalau aku mati, mereka menang. Jadi aku tetap hidup, meski setiap hari adalah neraka. Tinggalkan komentarmu di bawah untuk berbagi pendapat dan perasaanmu tentang kisah ini. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol suka dan subscribe ke kanal Welder Geheimnisse 310. Itulah cara terbaik untuk mendukung tim kami. Kami yang menciptakan konten ini dengan penuh semangat, khusus untukmu. Dan pastikan kamu tetap mengikuti kami, agar tidak ketinggalan dalam setiap perjalanan mengungkap sisi tergelap dan paling mengerikan dari dunia ini.